Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya hari ini dan juga bersedia hadir. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini izinkan kami mohon izin untuk mempresentasikan diseminasi pendidikan oleh CGP Angkatan 8 bersama teman-teman kami Bu Duyana, Bu Noni, Bu Widi, dan juga Bu Rika. Nah, untuk presentasi pertama yaitu akan membahas tentang disiplin yang akan dipresentasikan oleh teman kita yaitu Ibu Noni. Kepada Ibu Noni dipersilakan. Kata disiplin, nah menurut ibu-ibu disiplin itu apa yang terbersit di benak ibu-ibu dengan kata disiplin? Aturan. Nah, di sini dari kata disiplina. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebelum mendisiplinkan orang lain, kita disiplinkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian lanjut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, maksudnya dengan disiplin diri tentunya akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan atas kesadarannya, tidak karena imbalan atau penghargaan, anak itu bisa melakukan atau apa yang disuruh, atau tidak takut dengan ancaman atau hukuman. Jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri merupakan timbul dari motivasi diri. Ini sebagai contoh, peserta didik diberi tugas oleh gurunya, kemudian dia mengerjakan dengan harapan dapat tujuan. Nah, itu masih belum muncul kesadaran motivasi intrinsiknya, masih mengharapkan imbalan. Tapi kalau peserta didik itu ingin mengerjakan tugas karena memang sudah ingin belajar sepanjang hayat, kemudian atas kesadaran sendiri, itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Kemudian next. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tentunya sebagai guru kita ingin peserta didik kita itu memiliki nilai yang bertanggung jawab, kemudian berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara, ya. Lanjut. Nah, sekarang lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Pasti nilai-nilai kebajikan itu, nah coba kita lihat ya deskripsi dari nilai-nilai kebajikan itu apa. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, apa saja nilai-nilai itu? Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini terdapat pada profil pelajar Pancasila yang tadi sebelumnya sudah
dibahas satu persatu ya, ada beriman, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, lanjut. Kemudian ini ada nilai toleransi. Mungkin Ibu ada pengalaman untuk toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian ada integritas, mandiri, kemudian ada menghargai, antusias, ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin Ibu ada pengalaman dari nilai-nilai kebajikan yang ada di depan ini. Mungkin salah satu dengan peserta didiknya mungkin bisa sharing di sini ya. Oh ya, silakan Ibu Ika. Ya, terima kasih Bu. Saya punya pengalaman mengenai Terima kasih. Untuk ini saya punya pengalaman mengenai nilai-nilai kebajikan terhadap diri. Ya. Pada poin menghargai. Pada saat pembelajaran di kelas, saya berusaha menghargai hasil kerja anak-anak. Pada saat saya mengajarkan anak-anak membuat proyek, ada salah satu siswa itu yang memang tidak bisa. Hasilnya juga enggak bagus karena dia enggak dari TK. Tapi saya tetap menghargai dia, enggak ada dia malu, dia enggak ada kepercayaan diri. Sedangkan temannya itu sangat suka dengan hasilnya, ingin dipajang, ditaruh di tembok gitu. Tapi pada waktu anak itu namanya Akbar ya, dia enggak ada kepercayaan diri. Bahkan mau disobek itu punya saya jelek gitu. Tapi saya tetap menghargai apa yang dia kerjakan, apa hasil karyanya. Alhamdulillah dengan saya memberitahukan dia, ngasih nasihat bahwa hasil kerjanya itu sudah paling bagus karena itu hasil kerja sendiri tanpa bantuan temannya. Dengan rasa menghargai itu, alhamdulillah murid saya sudah percaya diri dan mau dipajang walaupun hasilnya nggak bagus. Itu pengalaman saya. Terima kasih Bu Rika, bisa diberi applause ya. Terima kasih. Bekerja lebih baik lagi. Nah, begitu. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, pada murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Ini tadi berkaitan dengan kreativitas siswa tadi. Lanjut. Kemudian pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Jadi kalau dalam waktu yang panjang tadi itu, kalau dia terbiasa diberikan penghargaan, jika suatu hari tidak diberikan maka dia akan menurunkan kualitas belajarnya. Jadi ini hanya bersifat jangka pendek saja. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dirinya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi mereka melakukan segala kegiatan hanya karena unsur penghargaan. Baik, lanjut. Nah, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan jika penghargaan dan hukuman itu sama-sama memiliki dampak? Maka yang kita berikan adalah pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya, baik itu karya seni, karya sastra, atau karya-karya yang lainnya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat juga beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya. Kemudian juga secara pribadi. Kalau tadi kita diakui di depan banyak anak, kemungkinan beberapa anak akan menimbulkan rasa iri. Kemudian beri pengakuan secara konsisten.
dan fokus pada prosesnya. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa ibu-ibu terapkan. Misalkan ucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat mereka memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi apresiasi dalam kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan anak-anak, tidak selalu harus kegiatan yang berkaitan dengan kreativitasnya atau kognitifnya, ya. Jadi kegiatan-kegiatan kecil, misalkan dia membantu temannya yang tidak membawa pulpen atau tidak membawa buku, nah seperti itu. Ada lagi contohnya, saya menghargai kepedulianmu, nah ini tadi ketika membantu teman-teman di tugas kelompoknya. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Menurut ibu-ibu sekalian, hukuman dan konsekuensi ini sama atau tidak? Menurut saya tidak sama. Apa perbedaannya itu? Kalau menurut saya, kalau hukuman itu pada saat seseorang melakukan kesalahan, dia harus langsung dihukum dengan kekerasan, ya. Menurut saya kekerasan secara mental atau secara fisik. Tapi kalau konsekuensi menurut saya itu ada hukumannya, tapi dia masih ada kesepakatan antara yang memberi hukuman dan yang dihukum. Itu bedanya, Bu. Menurut saya ada beda kesepakatan. Ada beda kesepakatan, Bu. Nah, terima kasih Bu Rika. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rika. Di sini ada beberapa pernyataan, B. Monggo ibu-ibu dilihat, dibaca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku. Ini biasanya dilakukan pada saat zaman kita sekolah dulu, ya. Hukumannya nulis 100 kali. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Iya. Nah, kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJLK. Konsekuensi atau hukuman? Maka kita lihat kunci jawabannya. Nah, ini berarti sudah benar semua. Berarti ibu-ibu sudah tahu ini perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Ini perbedaannya. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena biasanya tadi benar kata Bu Rika, biasanya bersifat hukumannya fisik atau psikis, okay? Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, ini pada hukuman. Kalau pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada hukuman, anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak lebih menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus tambahan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Next, saudara. Nah, di sini bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan yang efektif? Nah, bagaimana kita mewujudkan murid kita untuk mewujudkan sebuah keyakinan yang efektif? Yang pertama adalah siswa menulis keyakinan
keyakinan atau curah pendapat yang mereka inginkan. Jadi saat kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas kita, jadi semuanya itu berpendapat, teman-teman. Berpendapat. Nah, mungkin pendapat mereka itu kita tulis di papan tulis. Nanti setelahnya guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang tertulis. Jadi kita membacakan dulu apa pendapat-pendapat mereka. Selanjutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Mungkin ada jawaban yang sama atau bagaimana jawaban yang sama. Jadi kita memilih. Biasanya anak-anak itu menjawabnya itu Ustazah? Ya, sama atau ya Ustazah tidak boleh bertengkar. Nah, seperti itu kan biasanya. Jadi kita itu teman pilih mana yang menurut kita yang efektif. Dan yang keempat adalah mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, dari banyaknya pendapat teman-teman, jadi kita itu nanti sudah ketahuan, sudah ketemu apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas kita. Selanjutnya saudara, nah di sini ada keyakinan kelas tampak seperti memberi salam saat bertemu. Jadi tidak tampak seperti saat bertemu hanya diam. Selanjutnya menolong teman, tidak tampak seperti membiarkan teman kesusahan. Tampak seperti suka berbagi, jadi tidak tampak seperti pelit terhadap teman. Tampak seperti antri sesuai giliran, atau tidak tampak seperti tidak mau antri. Tampak seperti bermain secara bergantian, atau tidak tampak seperti berebut mainan. Nah, selanjutnya yang terakhir, meminta izin ketika keluar, tidak tampak seperti tidak izin saat keluar. Nah, di sini Ustazah ada peraturan atau peraturan apa keyakinan ya? Nanti Ustazah yang menjawab. Nah, di sini selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, ini Ustazah peraturannya adalah selalu kembalikan buku pada tempatnya. Untuk mengubah keyakinan, kira-kira apa Ustazah kata-katanya? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kita ubah menjadi keyakinan. Kira-kira apa Ustazah? Mungkin kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian. Mungkin tanggung jawab. Mungkin ada lagi ya Ustazah. Kita ambil dari tanggung jawab ya Ustazah. Tanggung jawab. Nah, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturannya Ustazah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira apa Ustazah? Sayangi teman. Sayang teman. Apalagi Ustazah? Menghargai. Ya, menghormati, menghargai. Nah, kita rubah menjadi menghargai atau menghormati. Nah, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini peraturannya hadir 15 menit sebelum dimulai. Kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira apa Ustazah? Disiplin. Apalagi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, mungkin di sebelumnya sudah ada hal-hal yang disepakati. Berarti apa Ustazah? Ya, mungkin di sini datang tepat waktu. Jadi komitmen. Nah, gitu Ustazah. Komitmen. Nah, jadi sebelumnya mungkin ada. Nah, selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan apa? Rukun. Terus apa lagi Ustazah? Saling menyayangi. Nah, sabar. Nah, Masya Allah ya Ustazah ini. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Coba Ustazah, apa itu Ustazah? Kita rubah menjadi keyakinan kelas. Menjaga kesehatan. Nah, jadi awalnya dilarang, kita
kita rubah menjadi menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, kira-kira apa saudara setelah kita Tertib. apalagi budaya antri, masya Allah. Ya saudara, kita harus menghindari peraturan saudara. Jadi di kelas itu kesepakatan. Jadi ketika teman-teman kita, ya saudara tidak antri saudara. Nah, jadi kita nanti itu saudara mencari kata yang positif. Murid-muridnya itu mengalami perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, atau melakukan penyimpangan perilaku. Karena ya Bapak Ibu ya, kemungkinan besar penyimpangan perilaku atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh murid-murid itu kemungkinan besar disebabkan karena kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi, atau kebutuhan dasar mereka itu masih belum lengkap ya Bapak Ibu, sehingga mereka melakukan penyimpangan. Kebutuhan yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Kira-kira secara sederhana kebutuhan hidup itu bisa dipenuhi dengan cara apa ya? Kalau untuk makanan itu ya benar makan. Selanjutnya untuk pakaian berarti Harus beli. oh iya berarti mereka harus memakai pakaian ya. Kalau untuk istirahatnya itu tidur. Untuk tempat berlindungnya berarti rumah. Terus untuk keamanannya mungkin sebagai orang tua harusnya memberikan apa ya, perlindungan ya, dan kesehatan, olahraga ya, sehat, tidur sama ya untuk menjaga kesehatan. Lanjut, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan menyayangi. Kebutuhan ini ada hubungannya dengan koneksi sosial, ada juga kebutuhan yang terhubung dengan orang lain, misalkan dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan pasangan hidup, dengan rekan kerja, dengan kelompok, bahkan dengan binatang peliharaan. Gitu ya, walaupun dengan binatang peliharaan kita bahkan lebih menyayangi ya. Biasanya kebutuhan ini dipenuhi melalui apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan ini biasanya dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan yang kita lakukan terhadap orang lain atau dengan orang yang terdekat dengan kita ya. Lanjut, yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui apa ya kalau untuk di murid kita? Kelas, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Biasanya dilakukan dengan cara kita melakukan proyek, nilai, ya,
dengan cara menyelesaikan tugas, ya, atau bisa dengan belajar menjadi orang yang lebih kuat. Next, kebutuhan yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Apakah kita sudah memberikan kebebasan terhadap murid kita dalam belajar di kelas, Bapak Ibu? Ya. Untuk kebebasan ini terkadang kita sebagai guru masih memaksa ya untuk murid-murid kita mengerjakan tugas. Saya masih mengalami itu pada saat kita waktunya mepet. Jadi ada sedikit kebebasan yang belum sempurna ya. Next. Kebutuhan selanjutnya yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, atau menjadi manajer ataupun menjadi pemantau. Ya, terkadang kita itu nggak sadar kalau kita itu selalu pada posisi pemantau. Seharusnya kita sebagai manajer ya. Terkadang kita ya bolak-balik gitu ya, pemantau juga kadang kita tidak sadar kalau kita itu menjadi pembuat rasa bersalah terhadap anak. Baik, kita pahami lebih lanjut lagi pada slide selanjutnya. Nah, pada posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini ya, contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, dampaknya murid menjadi pendendam, bahkan bisa tidak menyukai guru tersebut ataupun tidak menyukai pembelajaran dari guru tersebut. Nah, kita memang terkadang menjadi posisi penghukum ya, kadang tiba-tiba ada anak yang telat, kita langsung menghukumnya berdiri 1 jam pelajaran. Padahal posisi ini tuh seharusnya dihilangkan karena tidak baik, bisa mempengaruhi psikisnya anak-anak. Ngaten ya Ibu. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya para guru pemantau menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita akan bertanya seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, posisi pemantau biasanya kita itu mengawasi murid apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, kalau ada ditemukan murid-murid kita yang tidak sesuai aturan, biasanya kita akan bertanya peraturannya apa. Misalnya menggunakan menggunakan sepatu warnanya putih, peraturannya apa di sekolah kita. Kita akan menuju kepada peraturan-peraturan. Manajer. Nah, posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, pada posisi manajer, penekanannya bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi bersama murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali kepada keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi pada posisi manajer ini kita bersama-sama dengan murid berdiskusi mencari solusi dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Di sini saya mempunyai contoh penerapan 5 posisi guru dalam kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi penghukum akan berkata seperti ini, tanpa sadar bisa berbagi. Mungkin Bu Ami? Ya. Iya Bu. Di sini saya itu tidak tanpa sadar saya sudah menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Dengan kegiatan tadi ada salah satu anak itu dipukul. Nah, dipukul, saya tanya si anak tersebut, kenapa Ustazah saya dipukul ya Ustazah oleh si A. Nah, setelah saya tanya kepada si A, kenapa kamu memukul si B? Kamu pasti punya alasan, saya bilang gitu. Di sini Ustazah tidak akan menyalahkan kamu. Kita cari solusi bersama supaya kamu tidak memukul lagi seperti itu. Iya Ustazah, dia memberi alasan. Dengan Ustazah tadi dia itu mengambil sabun cuci tangan dengan tidak ditutup kembali. Nah, seperti itu Ustazah alasannya. Oh iya, kalau begitu saya tanya, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Ayo coba apa? Saya bilang gitu. Ternyata si A ini menjawab, iya Ustazah, sayang teman. Nah, sayang teman. Jadi apa yang harus dilakukan? Minta maaf Ustazah. Jadi saya ketemukan si A sama si B ini, dan alhamdulillah si A ini meminta maaf kepada si B. Seperti itu. Mungkin bisa tepuk tangan buat Bu Ami. Jadi kita dalam mengatasi kesalahan anak-anak jangan langsung memberikan hukuman. Lebih baik kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita tanyakan dulu, kok bisa? Misalnya apa beneran dia melakukan kesalahan tersebut? Lalu kita tanyakan alasannya kenapa kok sampai melakukan hal itu. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita, apakah sudah sesuai, dan jika tidak sesuai bagaimana solusinya. Terima kasih kepada teman-teman CGP Angkatan 8 atas penyajiannya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru TK Alisha 2 yang sudah bersedia dan menjadi peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya di sini sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata yang kurang menyenangkan.